Halo sahabat Mistar, berikut Top 5 dengan sejumlah informasi kami hadirkan baik dari daerah hingga mancanegara. Mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang berinisial Dr. AB dan sejumlah bawahannya ditahan Kejaksaan Negeri atau Kejari Deli Serdang terkait kasus dugaan korupsi. Mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang berinisial Dr. AB dan sejumlah bawahannya ditahan di Kejaksaan Negeri Deli Serdang terkait kasus dugaan korupsi atas biaya kegiatan jasa konsultasi, perencanaan dan konsultasi pengawasan belanja modal dan konsultasi pengawasan belanja modal kesehatan sebesar sekitar 725 juta rupiah. Mantan Kadis Kesehatan tersebut bersama 3 orang lainnya ditahan setelah melewati sejumlah serangkaian pemeriksaan yang dilakukan pihak Kejari. Dalam tempo beberapa bulan belakangan ini, keempat orang tersebut akhirnya ditetapkan sebagai tersangka, kemudian ditahan secara terpisah oleh Kejari Deli Serdang. Kejari Deli Serdang Jabal Nur mengatakan peran masing-masing diantaranya JE dan KP berperan selaku pejabat pembuat komitmen atau PPK jasa konsultasi perencanaan dan konsultasi pengawasan belanja modal kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang pada tahun anggaran 2021. Sedangkan tersangka A bertugas sebagai pembuat komitmen kontrak melakukan pemalsuan tanda tangan Direktur Perusahaan Jasa Konsultasi pada dokumen kontrak. Sedangkan AB selaku pengguna anggaran atau selaku Kepala Dinas Kesehatan yang saat itu menjabat. Oleh A ketika itu mengajukan permohonan anggaran kepada AB untuk tiap masing-masing perusahaan jasa konsultasi dan melakukan pembayaran 15 kegiatan jasa konsultasi tanpa melakukan pengujian dan pengawasan atas tagihan yang diajukan. Total kerugian negara mencapai 725 juta rupiah lebih. Keempat tersangka ini disangkakan melanggar pemberantasan tindak pidana korupsi. Oknum pejabat di Polres lagi-lagi berurusan dengan persoalan hukum. Wakapolres Binjai harus dinonaktifkan setelah dilaporkan berselingkuh. Wakapolres Binjai Kompol AB dilaporkan ke Propam Polda Sumatera Utara soal dugaan perselingkuhan. AB kini dinonaktifkan dari jabatannya. Berdasarkan informasi yang dihimpun, dugaan perselingkuhan itu dilaporkan oleh J, suami dari wanita yang diduga berselingkuh dengan Kompol AB. Dugaan perselingkuhan itu dilaporkan ke Propam Polda Sumatera Utara pada 16 Mei 2023. AB diduga berselingkuh dengan istri J sejak tahun 2021. Saat itu AB masih menjabat sebagai Kasat Lantas Polres Serdang Bedagai. Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Hadi Wahyudi, laporan perselingkuhan itu sudah ditangani oleh Polda Sumatera Utara dan memutuskan Kompol AB dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Wakapolres Binjai. Selang beberapa waktu laporan tersebut dicabut oleh J. Namun menurut Hadi, Propam tetap akan menyidangkan hal itu untuk membuktikan ada atau tidaknya perselingkuhan tersebut. Renovasi kantor Dewan Pengawas atau Dewas Perumda Tirtauli sempat menuai kritik karena belum memiliki izin. Padahal proses renovasi ini sudah berjalan 2 pekan. Pengerjaan tersebut menelan biaya sebesar 170 juta rupiah. Renovasi kantor Dewan Pengawas atau Dewas Perumda Tirtauli, Kota Pematang Siantar menuai sorotan sejumlah pihak karena izin renovasi hingga saat ini belum mendapatkan pemerintahan Kota Pematang Siantar. Padahal pengerjaan renovasi yang direncanakan menghabiskan anggaran 170 juta rupiah tersebut sudah berjalan sekitar 2 pekan. Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Pematang Siantar, Alwi Andrian Lumban Gaul mengaku telah menerima informasi permohonan izin tersebut. Namun hingga saat ini surat itu masih berada di meja Wali Kota Susanti Dewayani. Permohonan izin tersebut mereka lakukan setelah banyak media yang menyorotnya. Saat ini BPKAD tengah menunggu disposisi dan petunjuk Ibu Wali Kota. Meski pengerjaan sudah dilakukan, namun Alwi belum bisa memastikan izin akan diberikan atau tidak. Berdasarkan informasi, sumber dana renovasi berasal dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan atau RKAP tahun 2023 Perumda Tirtauli. RKAP itu disusun antara manajemen dan Dewas dan tidak diketahui DPRD. Rencana konser Coldplay tak hanya diributkan di Indonesia, tetapi sejumlah masalah penipuan mulai menguak. Kerugian tidak tanggung-tanggung akibat ulah calo yang tidak bertanggung jawab. Konser Coldplay tidak saja menimbulkan banyak perdebatan dan tuntutan untuk dibatalkan, mengingat Chris Martin dan Coldplay dinilai mendukung kelompok LGBT. Namun di balik itu sejumlah hal yang menghebohkan juga muncul seiring
antusiasnya iklan dan banyaknya minat masyarakat untuk menonton. Harga tiket yang cukup fantastis tak mengurungkan gelombang keinginan untuk menonton konser tersebut. Hasrat dan keinginan untuk menonton konser ini seperti mengalahkan gelombang penolakan. Tak ayal kasus calo dan penipuan pun tumbuh subur sebelum konser berlangsung. Beberapa waktu lalu sebanyak 60 orang mengaku menjadi korban pembelian tiket Coldplay dengan kerugian hingga 183 juta rupiah. 60 korban sebagian besar berasal dari Jabodetabek, Bandung, dan Yogyakarta. Salah satu korban penipuan, Arif, mengatakan alasan dia tergiur dengan tawaran calo tiket di Twitter. Ia melihat ada banyak testimoni terpercaya dan diketahui banyak yang menggunakan jasanya. Awalnya mereka tertipu melihat secara prosedur pembayaran tidak ada yang mencurigakan karena pembelian tiket diminta melakukan pembayaran setengah di depan. Namun hingga proses pengiriman uang tiket lunas, Arif mengatakan ia tak kunjung mendapatkan tiket konser tersebut. Saat ini sebanyak 5 dari orang yang dipanggil terkait penipuan tiket konser Coldplay hadir di kantor Bareskrim Polri. Perang menimbulkan banyak korban, termasuk anak-anak yang menjadi korban peperangan. Sejumlah anak-anak Palestina jadi korban perang hingga membuat Israel terancam masuk dalam daftar hitam dan kelompok yang melecehkan anak-anak dalam konflik. Israel menyampaikan permohonan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk tidak dimasukkan ke dalam daftar hitam negara dan kelompok yang melecehkan anak-anak dalam konflik. Hal tersebut disampaikan setelah anak-anak Palestina yang diduga terluka oleh rudal yang ditembakkan dari Gaza dan jatuh ke wilayah Gaza. Adapun bujukan itu disampaikan Mayor Jenderal Israel Ghassan Alian dan utusan Israel di PBB, Gilad Erdan, kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Selasa 23 Mei 2023 silam. Guna meloloskan permohonan itu, Alian memberikan informasi kepada Guterres. Dalam laporan itu tertuang informasi bahwa sejumlah anak Palestina di bawah umur yang terbunuh dalam operasi Israel memiliki hubungan yang kuat dengan kelompok teror, sehingga mendistorsi gambaran yang dilukiskan dalam laporan PBB. Para pejabat Israel itu juga memberikan contoh-contoh penghasutan teror yang merajalela di otoritas Palestina, baik di media sosial dan jaringan internet maupun sekolah-sekolah. Hal ini menyebabkan tingginya tingkat keterlibatan anak-anak dan remaja dalam aksi terorisme. Erdan dan Alian memberikan informasi kepada Guterres bahwa organisasi teroris menggunakan anak-anak Palestina sebagai perisai manusia, serta menembakkan rudal dan roket dari daerah padat penduduk. Erdan menegaskan semestinya Palestina yang dimasukkan ke dalam daftar hitam atas kematian anak-anak mereka di tangan pasukan penduduk Israel atas penghasutan dan perekrutan anak di bawah umur untuk pembunuhan dan terorisme. Sementara dalam laporan PBB menyebutkan organisasi teror terkenal seperti ISIS, Al-Qaeda, dan Boko Haram atas kejahatan yang dijatuhkan terhadap anak-anak. Sebuah laporan pada 2021 memperingatkan bahwa Israel akan ditambahkan ke dalam daftar hitam jika jumlah korban anak-anak Palestina meningkat pada 2022. JNS melaporkan 80 anak Palestina menjadi sasaran penganiayaan oleh pasukan penduduk Israel. Selain itu, disebutkan juga bahwa Israel menolak 1.800 aplikasi untuk anak-anak Palestina yang membutuhkan perawatan medis di luar negeri. Penolakan aplikasi ini telah menewaskan 53 anak Palestina pada 2022. Demikian Top 5, saya Adi Mahendra, sampai jumpa.